Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya perhatikan tidak ada yang tidak masuk ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang siklus akuntansi dan transaksi keuangan perusahaan kan ya. Bisa sebutkan di antara kalian apa itu siklus akuntansi? Ya, jadi siklus akuntansi itu adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi atau pembuatan laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Tujuan mempelajari persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan proses pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, apa pengertian persamaan dasar akuntansi? Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang mengakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama aset, kedua liabilitas, 3 modal ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban, dan yang terakhir prive. Kita mulai yang pertama, yaitu ada aset. Aset itu sendiri adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan masa depan. Manfaat ekonomi dari sumber diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua ada liabilitas atau hutang. Hutang adalah tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Ketiga ada modal ekuitas. Apa itu modal ekuitas? Ialah sisa kepentingan dalam aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada beban. Beban ini adalah arus keluar atas aktiva karena adanya penyerahan atau pembuatan barang. Dan yang terakhir prive. Prive adalah pengambilan aset atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama aset. Aset itu adalah segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan saat melakukan suatu usaha. Contohnya seperti uang, peralatan, perlengkapan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas atau hutang. Nah, hutang ini adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Contohnya wesel bayar, hutang jangka pendek, dan lain-lain. Ketiga ada ekuitas.
Nah, ekuitas adalah suatu hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan liabilitas atau hutang. Jadi bisa disimpulkan hutang atau aset sama dengan maksud saya harta atau aset sama dengan hutang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas, seperti itu. Selanjutnya ada analisis persamaan dasar akuntansi yang ada di buku kalian halaman 7 ya. Pertama, transaksi mempengaruhi aktiva. Contohnya itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contoh soalnya, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan dengan harga 100 juta secara tunai. Nah, analisisnya adalah kas perusahaan itu berkurang dan kendaraan bertambah. Kita tandai kalau berkurang itu min ya. Nah, kalau bertambah plus. Perkendaraan kita sebut saja perlengkapan. Kas berkurang sebesar 100 juta dan perlengkapan bertambah sebesar 100 juta juga. Nah, seperti ini. Yang kedua, pembelian aktiva atau aset secara kredit. Nah, contoh soalnya, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Transaksinya yaitu pembelian yang kedua adalah pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contoh soalnya, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi secara kredit 50 juta. Analisisnya adalah peralatan, kita sebut saja mesin fotokopi yaitu peralatan, bertambah 50 juta. Karena dibeli secara kredit, hutangnya bertambah jadi 50 juta. Nah, yang ketiga, penjualan aktiva atau aset secara tunai. Penjualan. Contoh soalnya, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Nah, analisisnya adalah aktiva yaitu kas bertambah dan perlengkapan atau menjual kendaraan atau perlengkapan yaitu berkurang. Berarti di sini analisisnya kas bertambah. Berapa tadi? 80 juta.
dan perlengkapannya berkurang atau spek kendaraan. Nah, yang terakhir penjualan aktiva secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan menjual kendaraan sebesar 150 juta secara kredit. Transaksinya yaitu kas bertambah sebesar 150 juta dan piutang usaha juga bertambah. Nah, seperti ini. Yang kedua, ada transaksi yang mempengaruhi hutang. Dibagi menjadi dua, yaitu pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contoh soalnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi secara kredit sebesar 200 juta. Nah, analisisnya adalah perlengkapan bertambah sebesar 200 juta dan hutang juga bertambah. Nah, seperti ini. Yang kedua, pembayaran hutang. Contohnya, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Membayar hutang, analisisnya kas bertambah sebesar 50 juta dan hutang berkurang 50 juta. Nah, yang ketiga adalah transaksi yang mempengaruhi modal. Transaksi pertama adalah menambah investasi pemilik. Contoh soalnya perusahaan melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Nah, analisisnya yaitu kas bertambah sebesar 75 juta dan modal juga bertambah. Yang terakhir adalah pengurangan investasi pemilik. Contoh soalnya suatu perusahaan melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Transaksinya yaitu modal berkurang sebesar 25 juta dan kas juga berkurang sebesar 25 juta. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, jadi seperti itu sedikit pengertian dari persamaan dasar akuntansi dan analisisnya ya. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian semuanya. Apabila tidak ada yang mau dipertanyakan, saya tutup pelajaran hari ini. Ada sedikit tugas ya, saya sudah kirim ke ketua kelas, jadi kalian kerjakan lalu kumpulkan di meja saya minggu depan. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.